Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke kitab Adabus Suhbah wal Ukhuwah wa Mu'asyaratul Khalqi wa nahwu dzalik. Adab-adab persahabatan, pertemanan, dan bergaul dengan manusia dan sebagainya. Karena kita ya ketika punya teman, kita bersahabat, kita berteman, harus kita juga betul-betul memelihara adab-adabnya, supaya apa? Pertemanan kita itu betul-betul yang pertama mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua, pertemanan kita kekal sampai hari kiamat, Pak. Karena pertemanan itu bisa menjadi sesuatu yang malapetaka nanti hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, nanti pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, kullu sahabatin wa zamalatin, setiap persahabatan dan pertemanan ya li ajli dunya, karena dunia, sayanqalibu yaumal qiyamah adawah, itu akan berubah nanti pada hari kiamat menjadi permusuhan, Pak. Maka di sini penting sekali ya, kita ketika berteman tuh harus kita lihat batasan-batasan syariat dalam berteman, sehingga tidak seperti juga yang Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Furqan ayat 28 tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku. Subhanallah, rupanya gara-gara teman, gara-gara salah dalam berteman, ya seseorang bisa masuk ke dalam api neraka. Maka di sini kata beliau, i'lam annal ulfata thamratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwa sikap ulfah itu ya mudah berteman, ya, itu buah dari akhlak yang baik. Karena kalau akhlak baik, orang juga bakalan senang gitu, Pak, sama kita. Beda dengan orang yang akhlaknya buruk. Orang mau dekat sama kita juga males. Ada sebagian orang kalau ngomong tuh nyelekit, Pak, ya, nyakitin hati, sehingga akhirnya orang mau berteman sama dia itu males. Ya kalau ngomong tuh nyakitin hati, nyelekit, ya. Itu kenapa? Akibat daripada akhlaknya yang buruk. Dan ini mengerikan. Nabi SAW malah kata apa?
Inna syarran nasi indallahi yaumil qiyamah, seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat di sisi Allah itu siapa? Man wada'ahun nas, orang yang ditinggalkan orang-orang ittiqa'a fuhsyih, karena takut dari lisannya yang tajam. Ya, dan satu riwayat yang lain ittiqa'a syarrih, karena takut dari keburukan akhlaknya. Wa tafarruqu su'ul khuluq, dan mudah berpecah belah sama teman, ya. Itu termasuk akhlak yang buruk. Ada orang terkadang kita lihat, ya, mudah banget pecah sama temannya, Pak. Hanya karena gara-gara kesalahan sedikit udah musuh-musuhan. Hanya karena gara-gara ada masalah-masalah yang sifatnya duniawi sudah musuh-musuhan. Jelas seperti ini, saudaraku sekalian, menunjukkan akhlak yang tidak baik. Sebab kalau akhlak yang baik, ya, mengharuskan apa? Dia tidak akan mudah dia berpecah belah dengan teman-temannya. Dia akan sabar menghadapi, ya, kekurangan-kekurangan temannya itu. Lianna husnal khuluq yujibu tahabub wa tawafuq, kata beliau. Karena akhlak yang baik itu akan mendatangkan rasa cinta. Wasu'ul khuluqi yuthmiru tabaghudha wa tadabura. Sedangkan akhlak yang buruk itu membuahkan saling benci, ya, dan saling membelakangi, sehingga akhirnya gara-gara akhlak yang buruk itu, saudaraku sekalian, mengakibatkan seseorang pertemanannya tersebut, saudaraku sekalian, ya bukan betul-betul karena Allah. Dan berteman kalau bukan karena Allah itu banyak bahayanya, Pak. Iya. Apalagi di akhirat, di dunia saja banyak bahayanya. Wala yakhfa ma fi husnil khuluq min al-fadl wal ahadits dalatun ala dzalik. Dan tidak tersembunyi, kata beliau, akhlak yang baik itu keutamaannya luar biasa. Dan hadis-hadis juga menunjukkan kepada keistimewaan akhlak yang baik. Faqad ruwiya min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa sahaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan nanti di hari kiamat dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata, saudaraku, akhlak yang baik itu amalan yang paling berat timbangannya nanti. Kapan? Di hari kiamat, bayangkan. Subhanallah. Makanya penting kita introspeksi diri. Kita sudah punya belum akhlak yang baik itu? Iya. Jangan pernah kita merasa, wah saya kayaknya akhlaknya baik deh. Tapi ternyata kata orang-orang kita malah akhlaknya apa? Buruk. Makanya kalau kita pengen tahu akhlak kita baik atau enggak, kita penting punya teman yang dia jujur sama kita gitu loh. Ya, teman tersebut mengingatkan, kamu tuh punya kekurangan akhlaknya begini loh. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Mukmin cermin untuk mukmin yang lain. Maksudnya gini, kata para ulama. Artinya seorang mukmin itu, Pak, terhadap mukmin yang lain itu seperti cermin. Kalau antum bercermin, ya, antum akan melihat semua kekurangan yang ada di wajah kita. Kalau kita bercermin tuh semua yang ada di wajah kita kelihatan tuh. Demikian pula seorang mukmin tuh jujur sama saudaranya, akhi, afwan, ya, antum punya kekurangan ini itu, ya. Tapi cermin
tidak pernah menceritakan kepada orang lain tentang keburukan orang yang bercermin kepada dirinya. Nggak pernah ketika kita bercermin, misalnya cerminnya cerita, tadi yang ada yang bercermin sama saya jelek loh. Nggak pernah. Demikian pula ya, kita perlu bercermin kepada saudara kita, Pak. Saudara kita ini, kita butuh saudara yang jujur, yang memang ikhlas dia ya, untuk saling sama-sama, untuk saling memperbaiki diri ya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Dan terkadang saudaraku ya, musuh kita ini orang yang tidak suka sama kita, yang gak senang sama kita, memusuhi kita, itu sebetulnya yang paling mudah untuk kita ketahui kekurangan kita apa. Kenapa? Karena yang namanya musuh pasti nyari-nyari apa, Pak? Nyari-nyari kekurangan. Yang namanya musuh itu gak bakalan nyari-nyari apa? Kelebihan, enggak. Pasti dia mencari kekurangan. Nah, ketika dia melihat ada kekurangan pada diri kita, jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki apa? Diri kita. Cuma masalahnya kita ini suka baperan, Pak. Itu yang akhirnya menghalangi kita untuk apa? Muhasabah, introspeksi. Ya. Wa fi haditsin akhar, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqa. Dan dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat, itu yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya nanti denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang buruk akhlaknya, saudaraku. Orang yang apa? Yang buruk akhlaknya. Makanya saudara-saudaraku sekalian ya, jangan pernah kita merasa canggung untuk diingatkan kekurangan yang ada pada diri kita. Karena setiap kita harus ada keinginan untuk memperbaiki diri, Pak. Setiap kita ini harus berusaha semaksimal mungkin ya, baik saya, antum semua. Gimana caranya supaya kita ini kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini kita bisa perbaiki gitu, Pak. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang paling disukai, dicintai oleh Rasulullah. Supaya kita dekat nanti kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya penting sekali lagi ya untuk selalu mengecek akhlak kita bagaimana selama ini. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia. Karena ya jarang sekali di antara kita ya yang memiliki seluruh akhlak yang baik, itu jarang, Pak. Kadang ada orang yang punya akhlak dari satu sisi bagus, tapi yang dari satu sisi yang lainnya kurang. Iya. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Berarti yang paling banyak memasukkan manusia kepada neraka apa? Akhlak yang buruk.
Dalam satu riwayat disebutkan yang paling banyak memasukkan ke neraka lisan dan kemaluan. Wa ammal mahabbatu fillahi ta'ala. Di antara akhlak yang baik apa itu? Yaitu mencintai karena Allah. Ini akhlak yang baik nih, Pak. Kita mencintai seseorang karena Allah, Pak. Bukan karena kekayaannya, bukan. Kita mencintai seseorang bukan karena dia banyak berbuat baik sama kita, bukan. Kita mencintai seseorang bukan karena dia satu lembaga sama saya, bukan. Iya. Penting cinta kita pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang baik. Kata beliau, wa ammal mahabbatu fillahi ta'ala fa fis sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة لا يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. Ada 7 orang kata Rasulullah SAW yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya dari 7 orang itu kata Rasulullah? 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Masya Allah. Ya. Sekarang kita nanya, lu punya teman nggak? Punya, alhamdulillah. Saya punya teman. Coba tanya, antum cinta nggak dia? Ya, saya mencintai dia. Karena apa antum mencintai dia? Karena ketakwaannya kah? Karena kesolehannya kah? Karena dia memang satu hobi sama kamu? Atau karena dia satu klub sama kamu? Iya. Kalau ternyata kita punya teman yang kita cintai dia hanya karena satu hobi, hanya karena satu klub, berarti maaf, cinta kita belum karena Allah, Pak. Tapi kalau kita mencintai si fulan nih, teman saya ini, masya Allah, kenapa? Kamu kok bisa mencintai dia? Kenapa sih? Dia orangnya masya Allah, akhlaknya baik, rajin ibadahnya, agamanya bagus, ya. Dia selalu meninggalkan perbuatan maksiat, masya Allah. Maka berarti cinta antum sudah benar. Cinta antum memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Ya, bukan karena dunia. Berarti udah lurus tuh cinta kita, ya cintanya, ya akhwal Islam. Nah, kita penting, Pak, ketika kita punya teman yang kita cintai dia karena Allah dan dia juga cinta kita karena Allah, pertahankan ini, Pak. Pertahankan ini, Pak. Sebab nanti pada hari kiamat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Allah akan berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Naungan Allah, naungan arasy-Nya, Pak. Bayangkan di hari kiamat itu di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil. Panas luar biasa. Setiap manusia mencari tempat untuk berteduh. Tapi ternyata orang yang saling mencintai karena Allah ini, Allah berikan teduh. Jadi dia tidak kepanasan, Pak. Diberikan naungan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bahkan kata Rasulullah SAW, Inna lillahi manabir min nur. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah berikan kepada orang yang bukan nabi, bukan siddiq, bukan siddiqin, bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja merasa iri. Kok bisa orang itu diberikan mimbar-mimbar dari cahaya? Siapa mereka?
Ternyata kata Rasulullah SAW, lil mutahabbina fi jalalillah, untuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya coba deh, antum punya istri ini, antum cinta sama istri. Upayakan ya, istri yang antum miliki itu cintai karena Allah, Pak. Bukan sebatas karena kecantikannya saja, bukan sebatas karena urusan-urusan dunia saja, tapi antum cintai istri antum karena dia solehat, dia takwa kepada Allah, suka ibadah kepada Allah. Wallahi Pak, ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa, kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini ya, orang yang benar-benar cintanya karena Allah itu jarang, Pak. Jarang. Di zaman sekarang ini kebanyakan cintanya masih dicampuri oleh urusan dunia, Pak. Iya. Fi haditsin akhar, yaqulu Allah azza wa jalla, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi, orang-orang yang saling mencintai karena aku berhak mendapatkan cintaku, dan orang-orang yang saling memberi karena aku berhak mendapatkan cintaku, dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku berhak untuk mendapatkan cintaku. Masya Allah. Antum mengunjungi teman biasanya rata-rata karena apa, Pak? Pernah mengunjungi rumah teman nggak? Tujuannya apa? Urusan dunia. Aduh, jangan Pak. Kalau bisa kita mengunjungi teman memang tujuannya benar-benar karena Allah, di jalan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, dahulu ada seorang laki-laki yang pergi, yang mengunjungi temannya di desa sebelah, di desa lain. Rupanya apa? Allah kirimkan malaikat yang berbentuk manusia. Lalu malaikat itu ya bertanya kepada orang itu, ila ain, kamu mau kemana? Kata dia, azuru akhanli, aku mau mengunjungi saudaraku, temanku. Kata siapa? Malaikat ini apa? Ya, halaka min ni'matin tarubbuha. Kamu mengunjungi dia itu karena apa? Atau apa karena dia punya jasa sama kamu? Enggak. Aku mengunjunginya karena Allah. Maka malaikat ini berkata apa? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk memberitahu kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Iya, karena kamu mengunjungi dia karena Allah. Masya Allah. Jarang Pak, ya, orang pergi ke rumah temannya yang ia cintai karena Allah, memang mengunjunginya murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita pergi mengunjungi itu hanya urusan dunia, urusan bisnis, urusan ya masih dicampuri dengan urusan duniawiyah lah Pak. Iya, tapi kalau antum berkunjung ke rumah teman antum karena antum tahu dia orangnya soleh, takwa, Masya Allah, antum ingin mengambil manfaat ilmu dari dia, ya, antum ketika pergi ke rumah teman antum juga tujuannya untuk di jalan dakwah fisabilillah misalnya, ya, Masya Allah, itu kabar gembira Pak, bahwa Allah mencintai dia. Fi haditsin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain, awthaqu 'ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sekuat-kuat tali iman
itu kamu mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah. Sekuat-kuat tali iman, kamu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana kita cinta karena Allah, kita juga benci karena Allah. Benci karena dia suka pelaku maksiat. Benci karena dia senantiasa memaksiati Allah. Saya nggak suka sama dia. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Karena dia suka memaksiati Allah. Masya Allah. Berarti kamu bencinya karena Allah, Pak. Atau kadang kita nggak suka sama seseorang karena rupanya dia nyaingin bisnis kita. Gara-gara dia nyaingin bisnis kita, jadi kita nggak suka sama dia tuh. Kalau ketemu sama dia nggak mau kasih salam. Ini musibah, saudaraku sekalian. Ya. Wa'lam anna man yuhibbu fillah wa yubghidhu fillah fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah fa idza 'asallah abghadtahu fillah. Ketahuilah, orang yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah itu seperti apa, kata beliau. Itu kamu ketika mencintai seorang insan karena dia orangnya taat kepada Allah, ya, maka kamu cinta dia karena Allah. Ketika dia berbuat memaksiati Allah dan kamu benci, maka kamu berarti bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna man ahabba li sababin abghadha li wujudi dhiddih. Karena orang yang mencintai sesuatu sebab, dia akan benci kepada kebalikannya. Wa man ijtama'at fihi khisalun mahmudatun wa makruhatun fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Dan siapa, kalau kita punya teman nih, dia orangnya juga taat tapi juga suka berbuat maksiat, maka kata beliau apa? Kita cintai ia dari karena ketaatannya dan kita benci dia karena apa? Kemaksiatannya, Pak. Iya. Jadi manusia ini, Pak, ada yang wajib kita cintai 100%, ada yang wajib kita benci 100%, ada yang kita tidak boleh cintai 100% dan tidak pula benci 100%. Siapa dia, Pak? Yang kita cintai 100% yaitu para nabi, para sahabat, orang-orang yang sempurna imannya. Orang yang kita benci 100% siapa, Pak? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Adapun yang ketiga siapa? Setiap orang yang beriman tapi berbuat maksiat. Dari satu sisi kita cintai dia, tapi dari sisi yang lain kita tidak cintai dia, ya, karena ia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambagi an tuhibbal muslima li islamihi wa tubghidahu li ma'siyatihi. Maka selayaknya kamu mencintai seorang muslim itu karena keislamannya dan kamu benci karena kemaksiatannya. Fatakuna ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inqibad wal istirsal. Ketika kita bergaul pun sama dia, Pak, ya, kata beliau, menghadapi orang yang dia suka taat tapi suka maksiat, juga ketika kita bergaul dengan dia, Pak, ya, tengah-tengah, enggak terlalu akrab, enggak terlalu apa? Jauh, biasa aja. Iya. Fa amma ma yajri minhu majral hafwah allati yu'lam annahu nadimun 'alaiha fal aula hina idzin al-ighmad was-sitru. Adapun kalau kita tahu teman kita yang soleh ini, ya, melakukan kesalahan itu, ya, karena kelalaiannya, dan kemudian dia menyesali, dia taubat kepada Allah, maka yang lebih baik kita tutupi saja. Dan jangan pernah kita mengingat-ingat kesalahan dia lagi. Karena yang namanya manusia pasti tidak lepas dari apa?
kesalahan, Pak. Iya. Fa idza asarra 'alal ma'siyah, tapi kalau ternyata dia terus-menerus ngeyel, terus berbuat maksiat, fala budda min idhari athril bughd, maka saat itulah kita memperlihatkan ketidaksukaan kita kepada dia. Harus, kalau kita punya teman yang kayak gini nih, udah dinasehatin tetap aja maksiat, udah diingetin tetap aja nggak mau taubat, maka pada waktu itu, Pak, kita harus memperlihatkan ketidaksukaan kita kepada dia. Iya, bil i'radi anhu wa taba'ud. Contohnya misalnya kita berpaling dari dia atau menjauhi dia. Ya. Wa taghlidul qawli lahu ala hasbi ghiladil ma'siyah wa khiffatiha. Atau misalnya kita ngomongnya agak kasar sama dia dikit karena maksiat dia. Kalau memang ya itu lebih maslahat. Tapi kalau kita ngomongnya kasar, akibatnya dia tambah jauh, tambah lari, lebih baik jangan. Karena tentunya juga kita jangan sampai membantu setan untuk menyesatkan saudara kita, Pak. Iya. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, annal mukhalifa li amrillahi ta'ala ala aqsam. Ketahuilah oleh kamu bahwa orang yang menyelisih perintah Allah itu ada beberapa macam. Beliau di sini akan menjelaskan tentang macam-macam orang yang menyelisih perintah siapa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Ahaduha, yang pertama, ini yang paling berat nih, Pak. An yakuna kafiran, orang kafir. Ya. Siapa sih orang kafir nih, Pak? Itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada kehidupan akhirat, ya, tidak mau masuk Islam. Fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqun bil qatli wal irqaqi. Dan orang kafir ada dua jenis, Pak. Ada orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Kafir apa? Kafir harbi. Ya. Siapa sih kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang mengusiri kaum muslimin, yang membunuhi kaum muslimin. Ini namanya harbi. Maka ya, orang kafir harbi disikapi dengan sikap yang sama. Karena dia memerangi Islam, maka kita perangi lagi. Ya. Yang kedua, ada orang kafir non harbi. Ada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak. Ya. Nah, ini ada 3 orang kafir yang bukan harbi, yang non harbi itu ada 3 jenis. Yang pertama, kafir zimmi. Kafir apa? Kafir zimmi. Siapa sih, Pak, kafir zimmi itu? Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia membayar jizyah. Apa jizyah? Sejenis upeti, Pak, per tahun 1 dinar. Ya. Itu namanya orang kafir zimmi. Di zaman sekarang kayaknya kafir zimmi nggak ada, Pak. Iya. Yang kedua, orang kafir non harbi yang bukan harbi itu yang kedua, yaitu kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad. Siapa kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, gencatan senjata, ya, mengadakan perjanjian untuk tidak saling menyerang, seperti halnya yang ada di zaman sekarang nih, Pak, di mana negara-negara yang ada di dunia ini sekarang berdamai, ya, mengadakan gencatan senjata,
Makanya orang-orang kafir yang sejenis seperti ini disebutkan kafir mu'ahad. Rasulullah SAW sabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Yang ketiga, jenis orang kafir yang non harbi, yang bukan harbi, yang ketiga siapa? Yaitu kafir musta'man. Kafir apa? Musta'man. Siapa itu kafir musta'man, Pak? Yaitu orang kafir yang dilindungi oleh negara atau dilindungi oleh seorang muslim. Iya. Misalnya seorang muslim berkata dia di bawah perlindungan saya, maka wajib dilindungi. Apalagi kalau negara yang melindungi, wajib dilindungi. Nggak boleh dikucurkan darahnya, nggak boleh. Makanya pernah ya, ketika Fathu Makkah, Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, za'ama ibnu ammika, anak pamanmu itu mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib, annahu qatilun ibnu Hubairah, bahwa dia akan membunuh ibnu Hubairah, sementara dia di bawah perlindunganku, ya Rasulullah, aku sudah melindunginya. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ummu Hani? Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani, aku sudah melindungi orang yang kamu lindungi, hai Ummu Hani. Iya. Kata beliau, wa in kana dhimmiyan fala yajuzu idza'uhu. Kalau itu dia itu orang kafir zimmi, siapa tadi kafir zimmi? Hah? Kafir zimmi tadi siapa? Orang kafir yang tinggal di negeri Islam dengan membayar jizyah. Nah, di zaman sekarang kafir jenis ini nggak ada. Kalau zaman dulu banyak, Pak. Iya. Maka tidak boleh menyakitinya, nggak boleh diganggu. Illa bil i'radhi anhu, kecuali sebatas berpaling saja dari dia. Ya. Wa tahqir lahu, dan meremehkan akidahnya, itu agamanya yang tidak sesuai dengan yang dibawa oleh para nabi tentunya, Pak. Ya. Wa tarkil bada'ati bisalam, dan tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Karena Nabi mengatakan la tabda'uhum bisalam, jangan kamu mulai mengucapkan apa? Salam. Ya. Fa in sallama qila lahu wa alaik, kalau dia mengucapkan salam kepada kamu, assalamualaikum, cukup kamu jawab wa alaikum. Cukup kamu jawab apa? Wa alaikum, walaupun sebetulnya para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang kafir yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, apakah kita jawab wa alaikum saja atau kita jawab wa alaikumussalam? Sebagian ulama mengatakan cukup jawab wa alaikum. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang mengatakan ya la tabda'uhum bisalam, jangan kalian memulai mengucapkan salam, dan jika mereka memulai maka ucapkanlah wa alaikum. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau mereka mengucapkan wa assalamualaikum, kita jawab wa alaikumussalam. Dalilnya kata mereka ayat. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi tahiyat salam, maka jawablah dengan yang sama atau yang lebih baik. Kata mereka, Allah mengatakan di situ kalau kalian diucapkan salam. Allah tidak menyebutkan siapa yang mengucapkan di sini. Ayat ini umum, masuk padanya yang mengucapkan itu orang kafir ataupun orang non kafir, orang muslim. Ya.
Adapun hadis yang tadi kata mereka itu hadisnya ma'lul, ada padanya penyakitnya, ada ilatnya kata mereka. Dan bahwasanya yang sahih, hadis itu sebetulnya berhubungan dengan jawaban Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi, di mana orang Yahudi waktu itu mengucapkan assam alaik. Assam, apa itu assam? Kematian atasmu. Maka Rasulullah menjawab wa alaik. Maka kalau mereka mengucapkan assam alaik, maka jawab wa alaik. Betul. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamu alaikum, maka perintah ayat adalah jawab dengan yang sama atau yang lebih. Ini khilaf, memang ini masalah khilafiyah, Pak. Iya, boleh enggak kalau ada orang kafir mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Iya, wallahu a'lam. Nah, ini saudaraku sekalian ya. Nah, ini yang pertama nih, jenis orang yang menyelisih perintah Allah. Yang pertama siapa? Orang kafir. Dan bedakan antara orang kafir harbi dengan kafir bukan harbi. Ya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, orang yang menyelisih perintah Allah itu yang kayak gimana? Al-mubtadi'u, ahli bid'ah. Siapa, Pak? Ahli bid'ah. Kapan seseorang disebut ahli bid'ah, Pak? Kata Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan ahli bid'ah yaitu orang yang jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya, di mana bid'ah ini masyhur di kalangan kaum muslimin akan kebid'ahannya. Adapun bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah ini termasuk bid'ah atau tidak, maka pelakunya tidak boleh dihukumi sebagai ahli bid'ah. Jadi kapan disebut ahli bid'ah, Pak? Yaitu kalau dia melakukan sebuah perkara yang dianggap bid'ah secara ijma' para ulama. Sepakat seluruh ulama bahwa itu termasuk apa? Bid'ah. Seperti apa contohnya, Pak? Bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Syiah, bid'ah Jahmiyah, ya. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah, Jabariyah, dan yang lainnya, yang semua ulama sepakat ini semua keluar dari sunnah. Maka siapa yang jatuh kepada hal seperti ini, maka pelakunya disebut apa? Ahli bid'ah. Adapun kalau tadi sudah saya sebutkan, kalau bid'ah ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini termasuk bid'ah atau tidak, maka pelakunya tidak boleh kita cap sebagai ahli bid'ah. Tidak boleh. Paham tidak, Pak? Ya. Jadi dibedakan antara bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama dengan bid'ah yang ternyata diperselisihkan oleh para ulama apakah itu termasuk dari jenis bid'ah atau tidak. Ya. Nah, jenis yang kedua ini ahli bid'ah. Fa in kana mimman yad'u ila bid'atin wa kanatil bid'atu bihaitsu yakfuru biha fa amruhu ashaddu minadh-dhimmi. Kalau ternyata dia termasuk dai kepada bid'ah, dia mendakwahkan kepada bid'ahnya, Pak. Dan ternyata kebid'ahannya ini termasuk bid'ah yang sampai derajat kufur. Karena kan bid'ah itu ada yang sampai derajat kufur, ada yang belum sampai kepada derajat apa? Kufur. Ya. Apa itu bid'ah yang sampai kepada derajat kufur? Yaitu bid'ah yang sudah sangat jelas kebid'ahannya, Pak. Di mana bid'ah ini ya sifatnya apa? Menolak sesuatu yang sifatnya sudah jelas dalam agama. Contoh misalnya apa? Bid'ah yang sudah sampai kepada derajat kufur.
bid'ah orang Syiah Imamiyah yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Bahkan mereka punya keyakinan katanya Al-Quran sudah diubah-ubah oleh para sahabat. Jadi Al-Quran yang ada kata mereka sudah tidak otentik. Maka para ulama semua sepakat ini bid'ah kufriyah, bid'ah yang sampai derajat kepada apa? Kufur. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau lebih berat kedudukannya daripada kafir zimmi. Ya. Li'annahu la yuqarru bi jizyatin wa la yusamah bi aqdi dhimmatin wa in kana mimman la yakfur biha. Kenapa? Karena ia tidak ada kewajiban bayar jizyah dan juga dia bukan dari jenis orang yang punya tanggungan seperti halnya kafir zimmi. Maka ini hati-hati Pak, kalau antum tahu ini orang punya pemikirannya ngeri. Ya. Di antara bid'ah yang sampai kepada derajat kufur contohnya apa lagi Pak? Keyakinan seseorang bahwa orang kalau sudah sampai derajat wali boleh keluar dari syariat Nabi. Ini bid'ahnya orang sufi Pak. Mereka punya keyakinan katanya orang yang sudah sampai derajat ma'rifat, sudah wali nih ya, maka nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa zina, nggak apa-apa. Makanya tidak aneh Pak, ya kalau pernah rame ada pesantren yang santriwatinya apa? Dizinain, disetubuhin. Karena ini dasarnya punya keyakinan yang kufur ini, bahwa katanya orang kalau sudah sampai derajat wali tidak perlu terikat dengan syariat apa? Nabi. Jadi nggak perlu ikut lagi syariat Nabi. Bagi mereka minum arak nggak apa-apa, halal. Bagi mereka zina nggak masalah. Itu kan syariat Nabi kata mereka. Ngeri Pak. Ini jelas keyakinan yang kufur, saudaraku. Bahkan kata Ibnu Hajar, pelakunya zindiq. Iya, pelakunya apa? Zindiq. Wa in kana mimman la yakfuru biha. Tapi kalau bid'ahnya itu tidak sampai kepada derajat kufur. Kalau bid'ahnya itu tidak sampai kepada derajat apa? Kufur, seperti halnya bid'ah amaliyah. Ya, bukan bid'ah akidah, tapi bid'ah amaliyah. Fa amruhu bainahu wa bainallahi ta'ala akhaf min amril kafir la mahalah. Maka tentu ini lebih ringan dibandingkan dengan kekufuran. Dibandingkan orang kafir jelas paling lebih ringan. Jangan disamakan sama orang kafir. Ya. Walakinnal amra fil inkar alaihi asyad minhu alal kafir. Tapi mengingkari kebid'ahan itu Pak, harus keras kita supaya orang tahu bahwa bid'ah itu bahaya terhadap agama Pak. Makanya tidak aneh kan para ulama terdahulu itu mengingkari bid'ah itu keras banget Pak. Kenapa? Karena bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam ini murni, sudah Rasulullah sudah sampaikan semuanya. Nah gara-gara bid'ah kemurnian Islam itu jadi rusak Pak. Orang seenaknya bikin bid'ah, yang ini bikin bid'ah hanya karena katanya ini baik, ini bagus. Makanya kata para ulama tidak ada satupun bid'ah yang muncul kecuali akan hilang sunnah yang semisal. Jangan dibiarkan bid'ah itu sekecil apapun, jangan dibiarin Pak. Wajib diingatkan tuh bid'ah. Cuman masalahnya kan Pak, ketika kita mengingatkan ini bid'ah, nggak boleh. Yang suka berbuat bid'ahnya nih ngambek Pak, marah. Oh kamu itu pengadilan akhirat. Iya.
merasa paling benar sendiri kamu. Oh kamu, ya kita katakan ya akhi, ya kita menghukumi sesuatu bid'ah pun tidak sembarangan mas. Ada kaidah-kaidahnya. Beda dengan orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata nggak ada dasarnya, nggak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Makanya kata para ulama, ya menghukumi sesuatu bid'ah itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Dan orang yang menghukumnya pun juga betul-betul orang yang paham tentang ilmu usul bid'ah, pokok-pokok bid'ah. Orang yang menghukumi pun juga harus luas pemahamannya tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa sembarangan, main dikit-dikit bid'ah aja juga nggak bener gitu. Ya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Kenapa kita harus mengingkari bid'ah, Pak? Karena kata beliau, ya, keburukan bid'ah ini bisa menular dan merusak kemurnian Islam. Ya. Li'annahu yaz'umu anna ma yad'u ilaihi haqqun, dan dia akan mengklaim bahwa yang ia dakwahkan itu benar, padahal itu jelas tidak ada dalilnya. Fayakunu sababan li ghawayatil khalqi, sehingga akhirnya menjadi sebab banyak orang tersesat jalan. Fasyarruhu muta'addin, maka keburukan bid'ah itu menular. Ya. Nah, ini saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau bapak-bapak ya baca tentang bagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka keras Pak terhadap bid'ah itu Pak. Maka kita sekarang di zaman sekarang ya menjelaskan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, tujuannya tiada lain ingin membela Islam, membela sunnah. Jangan sampai ini Islam dikotak-katik, ini kemurniannya jadi dikotor ini Pak. Karena kalau antum lihat, bid'ah itu memang menjadi corong untuk merusak Islam. Antum tahu nggak, ketika Inggris menjajah India, gimana caranya menghadapi kaum muslimin yang bangkit berjihad untuk melawan Inggris saat itu Pak? Caranya apa? Diambil anak broken home namanya Mirza Ghulam Ahmad, dididik di Inggris tuh Pak. Akhirnya kemudian dilepaskan lagi, ngaku nabi. Yang sekarang jadi apa? Ahmadiyah. Di mana si Mirza Ghulam Ahmad ini mengatakan tidak ada jihad. Memang tujuannya seperti itu. Orang-orang Khawarij yang pemikirannya suka mengkafir-kafirkan tuh Pak. Ini digunakan oleh orang kafir untuk merusak Islam. Mereka dipersenjatai, bikin bom, bom sini, bom sana. Untuk apa? Mencoreng Islam. Orang-orang Murji'ah yang punya keyakinan bahwasannya cukup iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan, amal tidak termasuk iman. Ini kan merusak Islam Pak. Menurut orang Murji'ah, iman itu cukup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, selesai. Kamu maksiat, kamu berbuat syirik, kamu mau gimana, terserah, iman kamu sempurna. Ini kan juga merusak Islam Pak. Siapapun yang mempelajari tentang bid'ah, dia akan dapatkan bahwa bid'ah itu merusak kemurnian apa? Islam. Iya. Demikian pula bid'ah yang bersifat amaliyah. Salat ditambah-tambah dengan gerakan-gerakan yang enggak ada contohnya dari Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, nggak ada dalilnya. Ada orang mau sholat, susah benar, Allah, nggak jadi lagi. Allah, nggak jadi lagi. Padahal kan dalam hadis mudah sekali Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, selesai. Akhirnya apa? Menyusahkan orang. Saya pernah ketemu sama orang, Pak. Dia nggak berani sholat tawaf. Saya nggak berani sholat tawaf, Ustaz. Kenapa, Pak? Belum apal niatnya. Ya Allah, Pak. Agama kita ini mudah, Pak. Niat nggak perlu dilafazkan. Cukup di hati, mau sholat tawaf, selesai. Tuh lihat, Pak, yang namanya bid'ah itu bikin susah. Iya. Sementara agama kita ini mudah. Kata Rasulullah, inna dina yusrun. Agama kita ini apa? Mudah. Iya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, makanya kenapa sih kita itu suka banget menyampaikan ke orang ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Karena ini tujuannya tiada lain, Pak, untuk membela agama. Wallah, Allah tidak akan pernah membela umat Islam kalau mereka menyelisih Rasulullah SAW. Jadikan pelajaran di perang Uhud. Kenapa di perang Uhud kalah? Karena mereka menyelisih Rasulullah SAW. Menyelisih Rasulullah SAW itu berbentuk maksiat, berbentuk bid'ah. Harus dijelaskan. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini ya. Jadi jenis yang kedua ini yang menyelisihi perintah Allah, siapa dia? Ahlul bid'ah. Ya. Al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, orang yang menyelisih perintah Rasul, perintah Allah siapa? Al-asi, pelaku maksiat. Bi fi'lihi la bi'tiqadihi, di mana ia memaksiati Allah karena ngikutin hawa nafsu, bukan karena meyakini halalnya. Fa in kanat bihaitsu yata'adza biha ghairuh kadzulmi wal ghadab wa syahadati zur wal ghibah wa namimah wa nahwi dzalik fal aula al i'rad anhu wa tarku mukhalatatihi wal inqibat an muamalatihi. Kalau maksiatnya itu mengganggu orang, seperti berbuat zolim, seperti bersaksi palsu, ghibah, namimah, mengadu domba, maka yang lebih baik kamu berpaling dari dia. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang kayak gini nih. Antum jangan bergaul sama orang yang suka ngadu domba orang. Jangan gaul sama orang yang kalau duduk sama dia selalu isinya gibahin orang, jelek-jelekin orang. Kalau ditegur malah marah, ngambek. Bahkan terkadang musuhin kita. Udah nggak usah, Pak. Kalau kita punya teman yang seneng yang ngegibahin tuh bahaya, Pak. Iya. Jangan pernah kita duduk di majelis gibah. Jangan pernah, saudaraku sekalian. Iya. Wa kadzalika al-hukmu fi man yad'u ila al-fasad kalladhi yajma'u baina rijal wan nisa wa yuhayyi asbab asyurbi li ahli al-fasad. Demikian pula sama hukumnya dengan orang yang menyeru kepada kerusakan, seperti orang yang menyeru ya agar wanita dan laki-laki gaul bebas. Seperti halnya di zaman sekarang banyak orang ya. Lalu kemudian dia mempersiapkan ya semua fasilitas-fasilitasnya supaya laki-laki dan perempuan bergaul dengan apa? Dengan bebas. Ya. Tidak ada batasan dalam syariat lagi. Padahal dalam Islam kan laki-laki dan wanita nggak boleh gaul apa? Bebas, ada batasannya. Allah menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan, wanita untuk menundukkan apa? Pandangan. Rasulullah SAW melarang terjadi ikhtilat, campur baur laki-laki
puan, bahkan dalam sholat saja dipisah. Ya. Maka kalau misalnya ternyata ada orang yang malah menyeru kepada hal ini, Pak, waduh ngeri ini, Pak. Kok dia ngajaknya kepada maksiat ini? Dah, apalagi ini kalau kita tahu ya, kalau orangnya memang suka ngajak kepada maksiat, jangan dijadikan teman, Pak. Bahaya. Ya. Kasih nasihat orang itu. Kasih peringatan, ittaqillah anta ya akhi. Ya, jangan kamu menjadi orang yang membuka pintu keburukan. Jadilah kamu orang yang membuka pintu kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, di antara manusia itu ada yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan ada orang yang jadi kunci penutup apa? Pembuka keburukan. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka jadilah kita, akhi, ya, mafatih lil khair, kunci yang membuka kebaikan, dan jangan menjadi kunci yang membuka keburukan. Ya. Nah ini ya, jadi kata beliau, orang yang menyelisih perintah Allah ada 3 macam tadi ya. Yang pertama orang kafir, yang kedua siapa? Ahlul bid'ah. Ya. Yang ketiga siapa? Pelaku maksiat. Ya. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan tentang siapa orang yang berhak untuk kita jadikan teman. Bagaimana sifat-sifatnya nih? Ini penting, Pak. Faslun fi bayani sifatil masyrutati fi man takhtaru suhbatahu. Fasal, penjelasan tentang sifat-sifat yang disyaratkan bagi orang yang hendak kamu pilih ia jadi teman. Jadi kalau kamu mau berteman sama seseorang, pilah dan pilih. Tidak ada dalam Islam kaidah gaul sama semua orang, nggak ada. Yang ada dalam Islam adalah milih teman, memilih dan memilah. Jangan sembarangan berteman. Berapa banyak pemuda-pemuda, Pak, karena ingin disebut gaul, akhirnya terseret dalam pergaulan yang enggak, Pak. Berapa banyak para pemuda yang takut disebut kuper. Tahu nggak kuper, Pak? Kamu tuh kuper, kurang pergaulan. Nggak masalah disebut kuper kalau memang kita tujuannya untuk menyelamatkan agama kita. Daripada kita disebut gaul, akhirnya kita gaul dengan semua orang, bahkan orang yang memaksiati Allah Azza wa Jalla. Akhirnya agama kita yang terlukai, Pak. Ya. Kita berteman itu tujuannya apa sih? Kita berteman tuh tujuannya biar masuk surga, Pak. Kita berteman tuh tujuannya bukan sebatas hanya karena ingin berteman, begitu, bermain. Enggak. Kita berteman tuh tujuan utama kita adalah agar teman saya ini membantu saya untuk menaati Allah. Kita berteman ini agar teman saya ini mau mengingatkan kesalahan saya. Kalau niatnya berteman seperti itu, insya Allah, Pak, ya, Allah berikan kepada kita keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau kita niatnya berteman hanya sebatas untuk main-main aja sih, ya, ini malah mencelakakan agama kita dan keimanan kita. Nasallahu salamata wal afiyah. Baik, tentang bab ini insya Allah kita akan bacakan dan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Bolehkah kita menjauhi teman yang kita tahu dia suka mengingkari janji, tidak menepati apa? Janji. Kalau kita sudah nasihati dia, diingatkan juga,
bahwa mengingkari janji termasuk sifat munafik. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, ayatul munafik adalah tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Nasihati dia, ingatkan dia. Setelah diingatkan masih aja ngeyel, nggak peduli dan yang lainnya. Tetap saja dia mengingkari apa? Janji. Maka yang seperti ini udahlah, Pak. Cuci tanganmu darinya. Iya. Karena kita juga takut, Pak, ketularan masalahnya. Itu kan termasuk apa? Sifat-sifat kemunafikan. Iya. Bagaimana cara mengingatkan bid'ah kepada orang tua kita, Ustadz? Yang lebih baik, Pak, kita dakwahi dulu orang tua dari sisi tauhidnya dulu, Pak. Dari sisi apa? Tauhid. Karena yang paling wajib untuk kita ingatkan yang pertama kali apa? Tauhid dulu. Benahi tauhid dulu, akidahnya dulu. Kemudian pahamkan tentang pentingnya ngikutin Rasulullah, ngikutin sunnah. Sedikit-sedikit, Pak, nggak bisa kita langsung tiba-tiba langsung bak, wah susah. Karena untuk bisa menerima ini butuh kepada apa, Pak? Pemahaman dulu. Kalau dia nggak paham, kasihan. Antum tiba-tiba ingkari ini bid'ah, itu bid'ah, udah ngambek. Kamu siapa? Baru ngaji kemarin udah main-main bid'ah-bid'ahin aja. Ya. Yang lebih baik tentu ya sebagai seorang anak pertama untuk meningkatkan bakti dia kepada orang tua. Yang kedua, pahamkan tentang tauhid dan jauhkan kesyirikan. Pahamkan kepada dia bahaya syirik. Setelah itu bisa dipahami dan orang tua kita juga alhamdulillah sudah mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Insya Allah ini tauhid itu sumber berbagai macam kebaikan, Pak. Akan sangat mudah orang yang mentauhidkan Allah untuk menjauhi kebid'ahan. Tapi kalau dia tauhidnya masih nggak benar, masih jatuh kepada kesyirikan, masih sulit juga untuk meninggalkan apa? Kebid'ahan. Maka orang yang tauhidnya lurus, insya Allah biidznillah dia akan tinggalkan itu. Ya. Bolehkah berdebat dengan orang tua? Ya, atau cukup menasihati? Apalagi berdebat sama orang tua, jangan, Pak. Iya. Sekarang sikap kamu kepada orang tuamu dengan baktimu itu perbaiki dulu deh. Iya, perbaiki dulu. Kamu bakti, jalankan ilmumu yang kamu sudah pelajari bagaimana berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ya, sambil kemudian sedikit demi sedikit memahamkan dulu tentang masalah yang paling urgen tadi, yaitu tentang masalah tauhid. Ya, dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Jika kita berdiam diri atas kemaksiatan dengan maksud untuk menghindari perpecahan, apa ini boleh? Antum termasuk setan bisu. Ya. Teman antum berbuat maksiat, antum diem karena takut berpecah. Maka kita katakan, akhi, Allah memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW mengancam bahwa orang yang diam dari kemungkaran padahal dia mampu untuk mengingkarinya, maka dia pun akan kena azabnya. Kena azabnya, Pak. Tapi saya takut nanti saya sama dia jadi berpecah. Ya akhi,
Diamnya antum dari kemungkaran itu lebih berat di mata Allah Azza wa Jalla. Nggak usah khawatir. Cuman cara menasihatinya mungkin yang baik-baik. Sampaikan kepada dia, akhi, ana cinta sama antum. Ana ingin antum masuk surga. Ana juga pengen masuk surga. Tapi ana melihat kok antum berbuat maksiat. Dan maksiat itu menjerumuskan ke neraka, akhi. Ana ingin menyelamatkan antum dari neraka. Kan kalau ngingkarinya enak gitu ya, mengucapkan kata-kata yang enak, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut, Pak. Tapi kalau antum mengingkarinya dengan mata melotot gitu kan, kemudian mengingkari sambil mencaci-caci, beleguk sia misalnya gitu, ya siapa yang mau terima? Mungkin cara mengingkarinya aja, menasihatinya dengan cara yang baik. Insya Allah kalau antum cara menasihatinya enak, asyik, dia juga nggak bakal berpecah kok. Justru kata para ulama, maksiat itu sumber perpecahan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasul bersabda, "Ma tawadda itsnan, tsumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian berpecah, berpisah, kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kalau antum berteman dia karena Allah, konsekuensinya adalah meluruskan kesalahan dia. Adapun antum mendiamkan kesalahan dia, itu sebetulnya antum tidak mencintai dia karena Allah. Iya. Apakah benar ungkapan ini? Bencilah akhlaknya, jangan benci orangnya. Nggak benar. Karena yang melakukan akhlak buruk itu ya orangnya. Maka kita juga benci orangnya. Tapi sudah kita sebutkan Pak tadi, orang mukmin yang masih punya maksiat tidak boleh kita benci 100%. Dan tidak boleh kita cintai 100%. Artinya kita cintai karena keimanan dia, dan kita benci karena maksiat dia. Ya. Nah, karena kita masih mencintai dia, nah kita berpikir gimana caranya menyelamatkan dia dari maksiat. Ya. Apa sebab seseorang bisa menjadi kafir musta'man? Kan sudah disebutin tadi, kafir musta'man adalah orang kafir yang dilindungi oleh negara atau oleh seorang muslim. Jadi kalau negara mengatakan dia dilindungi, termasuk dilindungi, maka dia termasuk kafir musta'man. Semua orang kafir yang dilindungi oleh negara masuknya dalam kategori kafir musta'man. Ya. Masalah bid'ah ini adalah masalah sensitif betul. Banget, Pak, sensitif banget, Pak. Ya. Yang bila dibicarakan atau ditegur akan membuat perpecahan umat. Betul, Pak. Sahih. Tapi kalau kita diam, berakibat bid'ah merajalela, sunnah semakin hilang. Kalau kita bicara, berakibat jadi kayak ada gesekan. Tapi kata Imam Asy-Syatibi apa? Mudarat tersebar dan merajalanya bid'ah itu lebih besar dibandingkan mudarat daripada gesekan yang muncul akibat membantah apa? Bid'ah. Maksudnya kan ada kaidah usul fikih, kalau bertemu dua mudarat, maka ambil yang paling ringan mudaratnya. Nah, sekarang kalau kita diam, antum semua diam, itu semakin menyebar, semakin merajalela. Kita diamkan. Jangan. Kita harus jelaskan. Ya, makanya kata Imam Ahmad apa? Fa idza sakattu ana wa sakatta anta, kalau aku diam kamu diam, kapan orang bodoh tahu ini benar ini salah? Kapan? Sekarang kalau kita menjelaskan maksiat, pelaku maksiat juga ngambek, Pak.
kita menjelaskan tentang bahaya LGBT misalnya, itu orang-orang LGBT marah, Pak. Apakah hanya karena takut berpecah belah, kemudian kita diam? Apa bedanya? Sama halnya dini. Apalagi bid'ah itu sangat merusak kemurnian Islam. Iya. Apakah tidak ada lembaga resmi yang memberikan pencerahan? Nah, ini masalahnya nggak ada, Pak. Iya. Nggak ada lembaga yang resmi yang memberikan pencerahan. Yang ada banyak juga yang malah kemudian membela kebid'ahan. Iya. Ini yang kita tentunya tidak inginkan, akhwal Islam. Ya, kalau misalnya itu bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita juga paham kok. Kita tidak pernah mencap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Tapi kan masalah khilafiyah, yang satu mentarjih ini bid'ah, yang satu mentarjih ini bukan bid'ah, soal-soal biasa, sama dengan masalah fikih. Apa bedanya? Masalah fikih misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan makmum baca Al-Fatihah di belakang imam, baik sir maupun jahar. Imam Ahmad mengatakan kalau jahar diam, kalau sir baca. Abu Hanifah mengatakan jangan baca sama sekali. Dalam hal ini kita katakan apa? Silakan amalkan sesuai dengan. Tapi boleh nggak saya sampaikan pendapat saya adalah merojihkan bahwa tidak dijaharkan? Boleh, nggak masalah. Ketika misalnya ini masalah bid'ah diperselisihkan para ulama, apakah ini bid'ah atau tidak? Boleh nggak saya merojihkan bahwa ini perkara bid'ah? Boleh, sesuai dengan yang kita pandang rojih. Tapi kita tidak menghukumi lawan kita sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama juga. Beda dengan para ulama semua sepakat, ya. Ulama yang dimaksud dengan ulama di sini ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, Pak, terutama ulama salafus saleh. Ya, salafus saleh itu generasi-generasi pertama, ya. Kalau misalnya mereka semua sepakat seluruhnya tanpa terkecuali mengatakan itu bid'ah, masa kita diem? Karena di zaman sekarang ini kan, Pak, banyak perkara-perkara yang di zaman dahulu para ulama sudah sepakat, di zaman sekarang diperselisihkan. Padahal di zaman dulu tidak ada perselisihan. Di zaman sekarang terjadi perselisihan. Dianggaplah ini masalah khilafiyah. Padahal setelah kita cross check, kita gali-gali, di zaman dahulu nggak ada perselisihan. Nggak ada. Ini yang penting harus kita pahami, ya. Memang sensitif banget memang, Pak, pembahasan masalah ini, ya, Pak. Iya. Makanya saya kalau membahas masalah bid'ah itu harus detail pembahasannya, Pak. Kenapa bid'ah, sisi bid'ahnya, kaidahnya begini, supaya orang paham. Tidak semata-mata ini bid'ah, selesai, titik. Biasanya orang nggak bakalan terima, Pak. Enak aja main bid'ahin. Ente pengadilan akhirat apa? Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, saya pernah disurati, Pak, oleh seorang kiai ke saya. Anda ini menghukumi orang neraka dan yang lain-lain. Saya kirim surat lagi, Pak Kiai yang saya hormati. Ya. Beda menghukumi neraka dengan menghukumi perkara itu bid'ah atau salah secara syariat. Karena yang saya hukumi ini hukum masalah dunia. Adapun masalah neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Maka saya hukumi ini bid'ah karena berdasarkan dalil-dalil. Kalau Pak Kiai saja boleh menghukumi ini bukan bid'ah, maka saya tidak boleh untuk merojihkan bahwa itu ternyata itu bid'ah. Ini masalah-masalah ilmiah, Pak Kiai. Masalah ilmiah kita diberikan kebebasan untuk melihat mana yang paling kuat sesuai dengan ilmu, hujjah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Alhamdulillah,
Besoknya Pak Kiainya ngirim salam buat saya, Pak. Salam buat Ustadz Badru. Kalau kiainya berilmu, insya Allah Pak paham. Tapi kalau kiainya kurang ilmunya, ya ngambek-ngambek aja isinya. Ya. Apakah 72 golongan dari 73 itu termasuk ahli bid'ah? Betul. Yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Nah, 72 ini dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih ya. Adapun masalah beda madhab, ini mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini tidak masuk dalam 72, enggak. Tapi yang dimaksud 72 ini dalam akidah, Pak. Makanya para ulama menyebutkan 72 golongan sesat ini pokoknya ada 6. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, Murji'ah. Nah, 6 ini kemudian terbagi-bagi lagi. Nah, penting Pak, kalau Bapak pengen tahu, pelajari firqah-firqah sesat ini, Pak. Bagaimana keyakinan Khawarij, bagaimana keyakinan Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ada pelajaran firaq namanya, Pak. Saya dulu waktu kuliah ada namanya pelajaran apa? Mata kuliah namanya firaq. Firaq itu khusus mempelajari tentang firqah-firqah sesat, bagaimana munculnya, kapan, siapa pentolannya, bagaimana pemikirannya, kemudian mereka berpecah-pecah lagi kepada beberapa kelompok, siapa saja, begini. Kalau antum paham, belajar, insya Allah antum akan paham dan bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, biiznillah. Iya. Tapi para ulama semua sepakat bahwa 72 golongan ini tidak kekal di neraka. Bagi mereka yang wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, ya, mereka tidak kekal dalam neraka. Bagaimana cara berteman di lingkungan yang tidak sesuai sunnah? Akhi, jadikan mereka sebagai orang-orang yang kamu niatkan untuk kamu ajak kepada kebaikan, kepada sunnah. Antum ketika udah ngaji sunnah, jangan hanya untuk diri antum sendiri. Usahakan setelah ngaji sunnah, sudah paham sunnah, ajaklah teman-temanmu satu persatu. Perkenalkan mereka tentang sunnah, tentang indahnya sunnah, tentang pentingnya kita ngikutin apa? Sunnah. Ya. Nah itu. Karena sebagian teman-teman kalau udah hijrah, udah ngaji sunnah, dah setelah itu nggak mau lagi ngajak orang. Jangan, Pak. Ya. Antum melihat orang Syiah itu semangat sekali Pak berdakwah, Pak. Ngajak orang kepada keyakinannya tuh, berbagai macam cara. Masa kita juga nggak kayak mereka? Kalau mereka semangat untuk mendakwahkan kebid'ahannya, masa kita nggak semangat untuk mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan, ya. Bagaimana cara bergaul dengan tetangga yang kafir? Nah, kalau tetangga kita orang kafir, tetap dia punya hak ketetanggaan. Apa itu? Pertama, tidak boleh mengganggu dia, tidak boleh menyakiti hatinya. Yang kedua,
dia berhak untuk mendapatkan hadiah dari kamu. Kalau kamu masak, kata Rasulullah, perbanyak apa? Kuahnya. Jangan sampai tetangga kita cuma mencium wanginya doang. Kasih, walaupun dia orang kafir. Ya. Kalau kamu beli kue, buah, tetangga kita lihat, kasih, harus. Hatta dia orang kafir. Masalahnya dia tetangga kita, Pak. Berarti karena dia tetangga kita, dia punya hak ketetanggaan. Ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa melihat apakah dia muslim atau apa? Kafir. Iya. Bolehkah kita mengikuti kajian yang tidak sesuai dengan sunnah? Kalau tidak sesuai dengan sunnah, apa dong? Kalau tidak sesuai dengan sunnah, buat apa kita hadiri, Pak? Ya. Karena hakikat ilmu itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Sedangkan yang tidak sesuai dengan sunnah berarti bukan ilmu, Pak. Makanya Imam Syafi'i ketika mendefinisikan ilmu, kata beliau apa? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah wa laysa bitamwi. Ilmu itu hakikatnya adalah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, dan yang dipahami oleh para sahabat. Nah, sekarang kalau ternyata majelis tersebut yang diajarkan bukan dari firman Allah, bukan juga dari sabda Rasulullah, bukan pula dari pemahaman para sahabat Rasulullah, hanya sebatas akal-akalan atau hanya sebatas apa? Murni, tidak ada dasarnya dari syariat, itu bukan majelis ilmu, Pak. Itu bukan majelis apa? Bukan majelis ilmu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.